Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Builder semuanya. Ya, semoga di hari ini dan seterusnya sahabat-sahabat Builder tetap diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebagai salam sapa dan salam jumpa dari saya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat Builder semuanya yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya mungkin dari kemarin tidak aktif di YouTube karena memang ada beberapa kendala, dan hari ini saya mencoba mengupload kembali video dimana kali ini saya akan memberikan tips-tips saya cara merawat senapan agar terawat dengan sempurna biar tidak rewel di kemudian hari. Karena ini juga berkenaan dengan banyaknya request dari teman-teman saya di sini menanyakan, "Duh, Bang, kok kenapa sih senapannya sampean itu awet, spare partnya nggak cepat rusak gitu kan?" Terus ya gitu macam-macam gitu. Intinya kenapa senapannya kok awet punya saya gitu kan. Oke, nanti di sini saya akan membagikan tips ya. Mungkin ini tips-tipsnya di sini sudah banyak yang mereview, yang sudah banyak memberikan tutorialnya di YouTube ataupun di yang lain. Namun di sini saya akan memberikan pengetahuan saya yang sering saya gunakan dalam merawat senapan angin agar terawat dengan sempurna biar tidak rewel di kemudian hari. Agar apa? Senapan angin itu dirawat agar nanti saat kita berburu itu akurasi dan powernya itu tetap terjamin gitu. Nah, oke. Di sini saya perumpamakan senapan yang kita gunakan itu ini adalah uklik. Anggaplah ini PCP, yang punya PCP, yang punya uklik, ya memang uklik ini kan. Nah, oke. Yang pertama yang menjadi kendala akurasi senapan angin berubah itu dari setelan power. Kalau uklik itu setelan power itu akan berubah dari banyaknya kompa. Nah, kalau PCP itu kalau memang tidak ada regulatornya itu cenderung akan berubah setelan powernya, karena semakin sedikit tekanan angin yang dimiliki tabung itu otomatis power yang ada pada senapan PCP itu juga akan berkurang gitu. Nah, kalau misalkan ada regulatornya itu bisa dikatakan cukup maksimal gitu. Itu dari tekanan angin. Dan yang kedua dari laras. Laras itu sangat berpengaruh dari akurasi senapan angin. Jadi kalau larasnya itu sudah banyak kotorannya di dalam laras, itu juga mempengaruhi dari akurasi senapan angin. Baik itu uklik ataupun PCP itu kalau larasnya sudah kotor ataupun sudah gak presisi bagian depannya itu biasanya juga mengurangi akurasi gitu. Dan yang selanjutnya itu ada juga kalau uklik itu di dalam tabung itu kan ada beberapa spare part itu yang juga mempengaruhi dari powernya. Terkadang dari sealnya yang sudah robek, ada yang juga yang sudah dan lain sebagainya. Nah, namun di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara merawat senapan angin kita agar awet, tidak rewel, dan nyaman digunakan ketika berburu. Oke. Kita lanjut kepada pembongkaran saja ya. Namun di sini saya akan memperlihatkan beberapa perlengkapan yang harus kita gunakan dalam merawat senapan angin. Yang pertama itu ada ya ini kunci L, dan juga ada ini ada senar ya guys. Ini ada senar yang sudah dililit punya oleh saya, yang sudah dililit. Dan juga di sini ada tisu ya. Di sini ada tisu. Gunanya apa? Nanti untuk membersihkan laras bagian dalam dan juga bagian spare part yang kotor-kotor di sini guys. Dan jangan lupa juga menggunakan pelumas yang sudah direkomendasikan untuk senapan angin. Jadi untuk senapan angin itu jangan sesekali menggunakan pelumas itu dari oli. Terkadang banyak sih dari teman-teman yang menggunakan pelumasnya senapan angin itu pakai oli guys. Pakai oli.
itu sangat tidak baik untuk kesehatan senapan kita kalau menggunakan oli gitu. Terkadang di sini juga banyak teman-teman saya yang menggunakan oli itu, walaupun sedikit ataupun banyak itu di kemudian hari kalau senapan kita pelumasnya dipakai oli, diberikan oli itu oli tap-tapan gitu kan, itu akan merusak spare part yang ada di dalam senapan angin. Oleh karena itu saya merekomendasikan pakailah pelumas yang memang khusus untuk senapan angin. Sudah banyak kok yang dijual di pasaran, baik di Shopee, Lazada, atau di bengkel-bengkel senapan itu juga sudah ada pelumas senapan angin. Oke, kita lanjut kepada pembongkaran sebelum membahas lebih dalam merawat senapan angin ya. Oke, kita lanjut kepada tahap pembongkaran dulu. Kita lepas teleskopnya dulu ya. Nah, untuk ini saya menggunakan teleskop TC Thomson Predator, murah, berkualitas juga, tapi menurut saya ini guys ya, ini Thomson Predator juga sangat murah, bisa dikatakan teleskop sejuta umat ya, karena memang di sini juga mempunyai spesifikasi yang bisa menahan getaran. Hai. Oke, kita skip dulu ya tahap pembongkarannya, nanti kita masuk kepada pembahasan yang lebih detail saja ya. Soalnya ini kalau subtiger itu masih ada di sini tuh ada baut penghubung tabung, pipa tabung dengan chamber, dan juga nanti saya akan melepas tabungnya dan juga larsnya juga. Saya skip dulu, nanti kita kalau sudah terbongkar semua nanti kita bahas satu persatu guys ya. Oke. Nah, oke sobat budiler. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan inti, yang mana bagaimana cara kita merawat senapan angin agar tidak rewel saat kita bawa berburu, biar tidak menyusahkan ya, biar akurasinya tetap jos, itu kan? Oke, di sini saya mempunyai dua pembahasan, kira-kira bisa lebih dari pembahasan. Oke, yang pertama di sini yang harus kita rawat itu adalah tabung. Dalam tabung di sini ada seal ya. Ini adalah tabung V5, dipakai kepada sub Tiger atau sub Innova. Tapi ini yang double seal. Ini saya gunakan yang double seal karena waktu itu yang V5 triple seal masih belum keluar ya. Ini saya menggunakan tabung V5 yang double seal. Oke, di sini perawatannya yang harus kita perhatikan itu adalah seal yang bagian luar. Yang pertama, seal yang bagian luar di sini ini. Ini kita lihat. Nah, jika ada yang sobek ataupun terluka sedikit pun itu kita harus menggantinya. Itu yang pertama. Untuk merawat senapan angin bagian tabung itu, jika seal luar di sini ada yang terluka ataupun ada yang robek, itu wajib kita mengganti. Itu cara pertama merawat tabung senapan angin uklik. Nah, yang kedua, kita cek bagian dalam tabung. Untuk mengecek bagian dalam ya, kita harus membongkarnya dulu guys. Kita harus menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu. Oke. Masih longgar guys, masih longgar nih.
Nah, kalau misalkan kalian membukanya pakai tang apa ini namanya guys? Kalau di sini dikatakan tang naga ini, usahakan pakai apa? Pakai kain ataupun ban dalam itu agar tidak merusak bagian permukaan tabung. Kita lirikkan begini lalu kita, nah, ini terlalu keras, terlalu kendor. Oke, pas. Nah, untuk membukanya sangat gampang. Di sini ada lubang, ya. Di sini ada lubang transfer yang kita bisa colokkan menggunakan alat untuk membukanya. Oke, ini kita sudah terbuka. Nah, selanjutnya untuk mengecek merawat tabung senapan angin, kita setelah mengecek bagian sil bagian luar, kalau misalkan sudah tidak ada yang robek, tidak ada yang pecah-pecah gitu, kita cek bagian dalamnya apakah dia kotor atau bagaimana. Kalau kotor kita harus bersihkan. Nah, terlihat kalau di sini ini sangat kotor guys, ini tuh lihat itu di dalamnya sangat kotor. Kekotoran di sini juga sangat berpengaruh terhadap akurasi senapan angin. Tuh. Oke, kita bersihkan dulu ya. Nih bagian dalam. Kita bersihkan bagian dalam tabung. Oke, kita lanjut dulu, kita skip dulu biar tidak makan waktu banyak ya guys ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah tabungnya sudah bagian dalam sudah dibersihkan, ini sudah bersih, ya ini sudah bersih. Dan saya cek, bagian sil luarnya di sini tidak ada kendala, masih normal semua. Bagian tabung dalamnya sudah saya bersihkan, sudah mulus bagaikan paha Syahrini. Tadi kita pasang kembali. Nanti kita akan masuk ke tahap selanjutnya untuk membersihkan cara merawat senapan angin kita biar tidak rewel ya guys ya. Kita pasang kembali seperti biasa. Keras guys. Sudah siuman ya guys ya. Nah, oke. Kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Ini yang sangat intim menurut saya, yaitu merawat seruling sakti. Ya. Wah, ini serombongnya guys. Oke, ini dia larasnya. Merawat laras. Maaf ya, ini sudah larasnya apa ini guys ya. Sudah karat-karatan bagian luarnya, tapi kalau bagian dalamnya kayak kita lihat itu lurus, sangat lurus, bagaikan tali siratul mustaqim, insyaallah. Oke, tips selanjutnya itu bagaimana cara kita merawat laras. Di sini saya akan memberikan tips bagi teman-teman bediler. Nah, laras itu akan bagus kalau kita rawat. Di sini saya akan kasih satu tip. Merawat laras itu sangat mudah guys ya. Merawat laras itu sangat mudah.
kita cukup membersihkan bagian dalamnya laras. Kenapa? Kita harus bersihkan di situ karena ketika kita melakukan penembakan, otomatis di situ di dalam laras itu akan ada puing-puing sisa peluru yang melekat dalam alur gitu. Nah, cara membersihkan larasnya itu diusahakan kalau bisa maksimal lah 1 bulan 1 kali itu kita harus melakukan membersihkan laras. Nah, bagaimana cara kita membersihkan laras? Di sini juga banyak metode dalam membersihkan laras. Yang pertama kita harus bisa menggunakan alat pelumas pembersih karat seperti produk WD-40 dan macam-macam itulah. Namun di sini saya tidak mempunyai produknya, jadi saya akan menggunakan alat sederhana saja yang akan dibantu dari ini senar ya. Ini adalah senar yang sudah saya lilitkan, lilit kan. Dan juga kita menggunakan ini ya tisu. Nah, untuk penggunaan tisu di sini ya kan, kita potong kecil saja, ambil secukupnya. Oke, kira-kira segini ya guys ya. Kira-kira segini. Ini kan terlalu panjang. Ini potong. Nah, kita dipotong ini belah jangan patah menjadi 2 bagian. Lalu kita lintir guys, lintir. Nah, lalu kita sudah terlintir begini, kita nih patah menjadi 2 bagian juga seperti ini. Nah, cara membersihkan larasnya yaitu yang pertama kita harus masukkan ujung senar ya. Ujung senar ini, ujung senar dari ujung chamber. Nah, di sini dari ujung chamber kita masukkan ke dalam laras. Perawan nih guys, lubangnya guys, perawan nih guys. Gak masuk guys. Oke, masuk. Kita dorong sampai mentok di bagian ujung depan laras. Nah, oke, di sini sudah masuk. Kemudian ini kita masukkan ke dalam sini guys. Ya, masukkan ke dalam sini. Sebelum dimasukkan ini kita harus masukkan ke lilitan senar. Di sini kan ada celah lubang ya. Celah lubang. Kita masukkan tisunya ke lubang senar. Susah amat nih. Oke, kira-kira begini ya. Lalu ini kita tekuk, kita buat perkecil dulu. Biar apa? Biar saat kita tarik nanti ini mudah guys ya. Kita coba masukkan. Ini dia. Nah, itu kan akan masuk. Tarik bagian sini. Panjang banget nih. Mau lihat kotornya bagaimana? Ini guys. Nih. Sangat kotor guys ya, tuh. Sangat kotor. Lakukan ini berulang-ulang guys ya. Lakukan secara berulang-ulang. Coba kita langsung masukkan dari ujung laras.
Oke, di sini udah masuk. Tarik. Oke, di sini tarik ya kan. Set. Nah, di sini. Oke, kotorannya semakin bertambah. Ya, semakin bertambah. Terus kita balik guys, karena di sini yang kotor bagian luarnya, ini kan bagian dalam masih putih. Tinggal kita balik ya, biar tidak memakan banyak tisu. Kita balik yang bagian luar, letakkan bagian dalam, yang dalam bagian luar. Simpelnya ya begitu. Lakukan pembersihan laras menggunakan senar ataupun menggunakan media tisu juga, diulang berulang-ulang guys ya, minimal 3-5 kali biar kebersihan laras semakin optimal gitu. Ini udah masuk, tarik, masuk. Oke, kita lihat lagi, ternyata kotorannya masih ya udah, kita ulang-ulang lagi, nggak apa-apa. Ini ya, masuk, tarik. Tuh. Oke, kita coba cek dulu. Ya, sudah bersih, menurut saya sudah bersih ini kan ya. Oke, setelah semuanya bersih, laras sudah bersih, bagian dalam kabung sudah dicek semuanya sudah bersih. Kita akan lanjut ke proses perakitan kembali. Nah, mungkin sekian, terima kasih tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan apabila ada kekurangan dalam tutorial cara memperbaiki senapan angin, cara merawat senapan angin kita, baik merawat tabung ataupun laras, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon kritikan dan sarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya itu, yang suka dengan video-video saya, jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung dan tetap bersama saya di channel Bang Apit Sniper ya. Di channel Bang Apit Sniper, semoga tetap menghibur dan aktif seterusnya. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, mantap.